Naturalistic stand. Ada di stand naturalistik ya. Stand naturalistik ini di mana mengenalkan anak terkait dengan binatang, terus terkait dengan tumbuhan ya. Jadi anak dikenalkan binatang secara keseluruhan. Dan di sini juga ada kegiatan bermain, yaitu kegiatan APE Kebun Binatangku, di mana anak mencari menebak hewan sesuai arahan. Terus kemudian untuk mencari kandang hewan yang telah disediakan ya dari kebun binatang itu. Kemudian anak dikenalkan tentang pengawetan hewan. Nah, bisa meraba, bisa melihat pengawetan hewan. Setelah itu ada di penyuluhan buah. Penyuluhan buah itu untuk mengenalkan buah-buahan kepada anak, mengenalkan persamaan dan perbedaannya, kemudian mengenal olahan buah tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Haufan, Nika, dan juga Dava. Pada kegiatan pagi hari ini saya berada di stand naturalistik. Alhamdulillah kalau anak saya sendiri antusias karena memang ketemu dengan banyak teman-temannya dan juga banyak permainan-permainan yang memang bermanfaat buat perkembangan anak saya. Terima kasih. Psycholinguistic stand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiwi untuk penanggung jawab dari psikolinguistik. Sedikit menjelaskan untuk psikolinguistik ini adalah tempat untuk permainan aritma game dan reaction. Di mana reaction ini permainannya menceritakan tentang bentuk, warna, dan gambar binatang. Kemudian setelah itu ada juga untuk cerdas cermat, nanti isinya tentang keliterasi huruf hijaiyah, menebak surat, menebak arti suratnya, kemudian sambung ayat. Kemudian nanti juga ada di aritma game adalah untuk literasi pengenalan profesi. Jadi anak nanti mengenal berbagai macam profesi dengan menggunakan kostum profesinya juga, dibantu nantinya untuk bercerita bagaimana profesi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heni, ibunda dari Radeva. Dan saya Tria, ibunda dari Amira. Kebetulan kita dari Stanley Psikolinguistik. Dan kita sekarang lagi di bagian reaction ya, reaction game. Di sini kita juga akan belajar menebak hewan, kemudian menebak kata dari huruf-huruf yang diberikan kode lewat punggung, dan juga kita akan belajar cerdas cermat ya untuk mengingat hafalan surat yang sudah diajarkan guru-guru di sini. Di reaction game ada apa aja Mama Amira? Di reactionnya kita untuk pengenalan warna, pengenalan bentuk, dan pengenalan hewan. Jadi nanti anak itu melempar masing-masing satu kali dan nanti mereka menebak bentuk hewan dan warna apa yang mereka dapatkan. Nanti mencari yang ada gambar di sini. Setelah itu mereka membuat kalimat gitu yang menyambungkan antara benda-benda apa yang barusan mereka dapatkan di lempar dadu tersebut. Kan saya Bunda Haidar dan Bunda Kalisa. Kami berdua pagi ini ditugasi di bagian aritma game. Di aritma game itu ada 3 komponen ya. Yang pertama profesi, kedua sekuen cerita, yang ketiga tentang detektif. Jadi nanti anak-anak tuh bermain mengenal profesi, termasuk nanti juga ada perkenalan tentang fungsi uang gitu ya. Nah caranya dengan cara semacam ular tangga gitu, melempar dadu. Nanti anak-anak akan ke bagian nomor berapa dan terkait dengan profesi apa. Kemudian nanti kalau terkait profesi nanti anak-anak diberikan pakai kostum gitu ya, sesuai dengan profesi yang mereka dapat gitu dari hasil dadu tersebut. Kemudian lanjut ke aktivitas berikutnya yaitu sekuen cerita. Kalau di sekuen cerita itu ada beberapa gambar yang berkesinambungan.
dari gambar 1 dan gambar 2 itu ada beberapa profesi dan saling berkaitan gitu di dalam ceritanya. Dan yang terakhir mungkin detektif hijaiyah. Kalau detektif hijaiyah itu anak-anak nanti dikasih kartu, membaca huruf hijaiyah dan mencari kata yang ada di dalam kartu tersebut, lalu nanti menggunakan waktu ya Bun ya. Ada di apa namanya di jam pasir, lalu nanti mencari gambar yang ada di kartu hijaiyah tersebut. Experiment Science and Technology STAN. Selamat datang di Sentra Eksperimen Sains dan Teknologi ya. Di sini ada berbagai macam eksperimen yang dapat kita mainkan, dan sebelum main pengunjung harus mainkan rumah sains terlebih dahulu. Di sini ada jam. Jadi anak nanti mengenal jam yang sudah disediakan, dan di jam ini ada berbagai kegiatan. Lalu anak nanti memilih angka yang sudah ditentukan dan akan mainkan eksperimen sesuai angka yang didapat. Misalnya anak mendapatkan angka 3. Di sini angka 3 ada anak yang sedang berkebun. Nah, lalu ke rumah sainsnya di sini anak nanti memilih pertanyaan yang ada di sini gitu. Nanti ambil pertanyaannya yang ini, yang ada di kebun misalnya ini ya. Pernahkah kamu melihat hujan? Bagaimana proses terjadinya hujan? Dan anak akan melakukan eksperimen ini sesuai dengan pertanyaan yang didapatkan. Ke eksperimen hujan. Perkenalkan, nama saya Andina. Saya bunda dari siapa? Galan, ya. Saya bunda dari Galan. Saya tahun ini kebagian masuk kepada kelompok sains dan eksperimen. Di kelompok sains dan eksperimen ini, siswa diajak untuk melakukan sains dari 5 jenis. Yang pertama ada makanan, minuman, dan teknologi, cahaya dan ilusi optik, bunyi dan getaran, logam dan magnet, dan air dan udara. Di sini anak-anak itu akan dibagi untuk ke setiap kelompoknya, dan nanti eksperimennya ada bermacam-macam ya. Nanti akan kita ajak eksperimen membuat perampu lava, terus ada kita eksperimen yang bisa menghantarkan bunyi itu apa saja, terus ada yang menyebabkan bencana banjir itu apa saja, terus cara membuat magnet dari barang-barang sederhana, kemudian kita ajak eksperimen untuk makanan sehat dan tidak sehat. Good Behavior Leadership Games STAN. Saya Ibu Puspita dari PAUD Bina Insan Kreatif. Ini merupakan acara tahunan kami, Entrepreneurship Days, dan salah satunya kita ada di stand GBLG, merupakan singkatan dari Good Behavior Leadership Game dan Creative Thinking. Ini merupakan kita untuk merangsang perkembangan emosi dan sosial anak, karena saya lihat dan kami lihat anak-anak zaman sekarang itu sulit atau jarang bermain dengan keluarganya. Maka dari itu kami memfasilitasi supaya keluarga, terutamanya ayah bunda, bisa mengajak bermain dengan anak. Salah satunya adalah kita mengajak main dengan permainan tradisional seperti oray-orayan, seperti permainan pecle, congkak, seperti itu. Kita juga ada souvenirnya merupakan permainan bekel juga, itu merupakan permainan tradisional. Hai, halo, saya ada perwakilan dari stand GBLG dan Creative Thinking. Nama saya Sabila, orang tua dari Aladin dan Bushra. Untuk stand di sini bisa dilihat sendiri, terdiri dari beberapa game, tapi intinya dari semua game ini adalah bagaimana kita bisa berkreasi dan creative thinking skill ya, dan setiap keluarga itu diminta untuk bekerja sama untuk memenangi pertandingan ini, seperti itu. Terima kasih. Kata Rasa Catharsis STAN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma, salah satu guru di BIK. Di sini saya mendampingi stand Satu Rasa dan Katarsis. Di stand ini itu orang tua dan anak-anak akan mengalami 3 pengalaman, yaitu pertama permainan catur rasa, yang kedua adalah katarsis room. Nah, di catur rasa itu bagaimana anak-anak mengenal dan mengekspresikan emosi, tapi dengan cara yang fun, gimana mereka juga diajak bermain ya, sekaligus belajar sampai problem solvingnya itu kayak gimana. Nah, baru nanti di katarsis room itu setelah mengenal dan mengekspresikan emosi, bagaimana kita menyalurkan emosi-emosi tadi. Karena kalau misalkan emosi kan ada tegangannya ya, itu bagaimana kita merilis tegangan-tegangan itu, menyalurkan emosi dengan tepat sampai kita menenangkan diri. Bagaimana kita mendampingi orang yang sedang katarsis, lalu menenangkan sampai nanti dua-duanya juga menjadi tenang. Jadi harapannya setelah keluar dari stand ini bukan cuma mengenal dan mengekspresikan emosi, bagaimana cara meregulasi emosi, tapi juga kita harapannya adalah setelah keluar dari stand ini itu adalah perasaan lega dan plong gitu aja sih. Terima kasih. Saya dengan Prina, bundanya Naja. Di sini stand Catur Rasa Katarsis, di mana stand Catur Rasa Katarsis itu untuk mengelola emosi, mengekspresikan emosi dengan tepat ya, khususnya itu dengan tepat dan bisa emosinya bisa tersalurkan gitu. Pada intinya itu seperti itu aja. Gitu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, salam kenal. Kami dari PAUD Bina Insan Kreatif dan SD Islam Alam Bina Insan Kreatif. Saya di sini ingin sharing, berbagi tentang acara kami yang berjudul Entrepreneurship Day. Apa itu Entrepreneurship Day? Ini adalah kegiatan tahunan kami yang bertujuan antara lain, 1, untuk memperkenalkan fungsi uang kepada anak. Apa fungsi uang? Ada 4S fungsi uang sebetulnya. S yang pertama adalah spending atau membelanjakan. Jadi menggunakan uang untuk dibelanjakan. Nah, ini yang biasanya teman-teman mengenal dengan aku mau jajan, aku ingin beli mainan, dan seterusnya. Kalau ayah bunda misalnya, saya perlu bayar listrik, saya perlu beli makanan, saya perlu beli pakaian, dan seterusnya. Nah, itu fungsi yang pertama, spending. Fungsi uang yang kedua adalah saving, menabung. Saving di sini latihan untuk menunda keinginan, untuk sabar. Ketika kita punya keinginan, kita harus ada usaha dulu, salah satunya nabung. Nah, untuk anak-anak BIK khususnya SD, kami biasa kami berkurban setahun 2 kali untuk anak-anak. Jadi salah satu tujuan mereka menabung adalah untuk membeli sapi. Jadi anak SD berkurban setahun 2 kali di kelas 3 dan kelas 6. Nah, kemudian saving yang lain, tabungan yang lain untuk keperluan dan keinginan mereka. Begitu juga dengan anak PAUD. Kemudian yang ketiga, S yang ketiga adalah fungsi sharing. Jadi fungsi sharing itu untuk infak, sedekah. Sebetulnya ada zakat juga ya. Nah, hasil dari kegiatan hari ini itu sebagian akan sedekahkan ke panti sambil kita kunjungan dan berkegiatan ke panti. Kemudian fungsi S yang keempat adalah saham, modal usaha. Itu tujuan pertama dari Entrepreneurship Day, pengenalan fungsi uang 4S. Tujuan yang kedua dari kegiatan ini adalah pengenalan profesi dan cita-citaku. Di sini anak bisa
memainkan langsung bersama dengan ayah dan ibunya. Karena ini salah satu kegiatan parenting kita. Jadi parenting di Bina Insan Kreatif itu sangat penting. Parenting di sini bentuknya tidak hanya seminar, tidak hanya talk show, tidak hanya studi kasus, tapi juga role play, praktek langsung dengan anak. Selanjutnya tujuan yang ketiga dari Entrepreneurship Day adalah mengenalkan pendekatan multiple intelligence, kecerdasan majemuk, bahwa kecerdasan itu terdiri dari 10 area sebetulnya. Bagaimana ayah bunda sudah menyaksikan tayangan demi tayangan? Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan dari video yang tadi kami tayangkan bisa memberi inspirasi. Semoga kita semua, khususnya lembaga PAUD di seluruh Indonesia, juga lembaga pendidikan sekolah dasar atau MI dan sederajat, kita bisa menjadi sahabat buat anak, bisa menjadi tempat yang ramah anak. Bagaimana caranya untuk menjadi ramah anak? Kita kenali dulu kebutuhan anak apa. Misalnya anak PAUD, anak usia dini yang tugas perkembangannya, cara belajarnya, cara mendapatkan informasinya masih melalui permainan dan bermain. Jadi untuk anak PAUD, cara pembelajarannya bukan belajar sambil main, bukan main sambil belajar, tapi kita harus memahami tahap perkembangan bermain dan permainan. Kadangkala anak-anak tidak butuh mainan ayah bunda, tapi yang diperlukan adalah bermain. Jadi ketika bermain, mereka butuh kita orang tuanya. Ketika bermain, anak butuh teman, butuh ibu guru untuk memfasilitasinya. Nah, selanjutnya perkembangan anak usia SD, yang mana mereka masih konkret operasional tahap perkembangan kognitifnya. Artinya konkret harus ada yang bisa dipegang, dilihat, dieksperimen, diutak-atik, ya, sampai dengan membuat project based learning, dan membuat prototype. Nah, itu cara belajar anak SD. Anak SD masih perkembangannya belajar sambil bermain, sehingga jika kita bisa menjadi sahabat buat anak, memberikan sesuatu atau tempat yang ramah anak, insya Allah mereka akan berkembang dan bertumbuh menjadi ilmuwan Islami yang bertanggung jawab, yang bisa membangun negeri kita tercinta ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.